Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait masalah gagal bayar kalian pinjaman online baik legal maupun ilegal. Terkait ancaman dan teror terkini, update yang disajikan terus oleh channel YouTube ini, satu-satunya yang tetap komitmen dan konsisten untuk membersamai Anda atas ketakutan dan kegusaran Anda saat gagal bayar pinjaman online. Kali ini saya akan bahas DC pinjol kena batunya, di penjara akibat sebar data, kena batunya. Simak videonya. PMP Jaya 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 Ojo. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait masalah gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, terkait dengan ancaman dan teror terkini dari para penagih pinjaman online. Kali ini nyambung banget nih. Ya, saya akan bawakan. Ini pidana penjara 6 tahun yang dihadapi oleh debt collector pinjaman online akibat sebar data nasabah yang gagal bayar. Nah, ini kabar yang akan menyejukkan kalian semua. Kalian wajib nyimak, wajib tahu, biar punya bahan. Kalau disebar data harus bagaimana. Simak videonya, semoga menguatkan kalian. Namun sebelumnya seperti biasa saya mohon untuk teman-teman semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan juga ya yang mau gabung dan join di grup Facebook, silahkan Anda cari link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar Facebook, grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, ini yang paling penting ya, Anda harus join dan tergabung di grup WA. Nah, ini sudah hampir 5.000 tergabung. Nah, silakan join dengan syarat dan ketentuan tentunya ada ya. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, begini penampakannya. Nah, silakan Anda hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos sebagai syarat join gabung di grup WA PMP. Ada yang bilang kaos PMP ini kaos anti DC, Pak. DC melihat nasabah pakai kaos ini buru-buru balik. Alhamdulillah, berarti Anda termotivasi dengan baik dan percaya diri luar biasa. Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh nanti memiliki ini. Stiker dilarang masuk, stiker stop masuk untuk menghentikan langkah debt collector. Debt collector tidak boleh masuk sembarangan ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Kalau mereka menerobos masuk berarti diduga melanggar pasal 167 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, artinya mereka sudah melawan hukum. Anda bisa pidanakan. Rekam videokan kegiatan mereka menerobos masuk tanpa izin kalau mereka tetap menerobos masuk dan simpan. Jangan diviralkan. Simpan sebagai bukti untuk Anda lapor ke polisi. Ingin memilikinya? Silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Oke? Kita lihat. Pidana penjara buat DC, buat debt collector, buat DC pinjol yang sebar-sebar data di penjara. Simak videonya. Kawan-kawan semua dimanapun berada, ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka seperti ini walaupun via channel YouTube, tapi tak bosan-bosan saya selalu menghadirkan edukasi dan penguat mental buat kalian semua yang saat ini mengalami situasi gagal bayar pinjaman online. Kali ini saya akan bahas terkait masalah sebar data yang sering dilakukan oleh para penagih atau debt collector atau DC pinjol dan kena batunya, kena hukuman, kena pidana penjara 6 tahun, miliaran pula dendanya. Ya, nggak tanggung-tanggung. Pemerintah mengupayakan untuk melindungi segenap warga negaranya, khususnya para debitur yang menjadi bulan-bulanan para debt collector dari pinjaman online ini dengan cara disebar-sebar datanya bagi yang belum bayar. Nah, hal ini diatur ya dalam hukum kita. Ada 2 perangkat yang mengaturnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan yang terbaru ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kawan-kawan, ini saya akan bahas dan kupas buat kalian semua. Biar kalian paham, biar kalian tahu. Sebenarnya jerat hukum gagal bayar pinjol itu berpotensi untuk dijerat secara pidana itu di debt kolektornya, bukan di Anda. Kalau nasabah tidak bisa dijerat secara pidana karena
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia sudah jelas menjamin tidak bisa dipidana penjara atas gagal bayar ataupun tidak sanggup bayar utang. Ya, murni ya, catatannya murni ya. Bukan karena Anda, misalnya kalau misalnya Anda menyajikan data-data palsu dan sebagainya, beda lagi. Ini murni tidak bayar utang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM di pasal 19 ayat 2 sudah jelas menyatakan tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Sudah jelas, fix ya. Ini kita akan bahas di undang-undang tadi ya, yang saya sebutkan 2 undang-undang, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE. Dan tentunya di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengaturnya. Kita simak ya, saya akan bacakan buat kalian. Ini ancaman hukumnya luar biasa ini. Buat debt collector nggak main-main, kesandung 2 pasal ya. 2 pasal, 2 undang-undang, maksudnya undang-undang dan beberapa pasal yang akan menjerat para debt collector ini. Saya akan bacakan buat kalian ya. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu, yaitu di pasal 27A di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini mengubah sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, Undang-Undang ITE ya. Nah, di pasal 27A, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya tersebut diketahui secara umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Di pasal 45 ayat 4. Untuk ancaman hukumannya, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pasal 27A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Nggak main-main kan? Dipidana penjara 2 tahun maksimalnya dan 400 juta rupiah. Nah, ya, kita lihat lagi nih di Undang-Undang PDP ya, Perlindungan Data Pribadi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di pasal 65 ayat 2, setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, di pasal 67 ketentuan pidananya di ayat 2-nya, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak dendanya ya 4 miliar rupiah. Nggak nanggung-nanggung, 4 miliar rupiah. Jadi mereka yang suka mengungkapkan data nasabah itu ya sengaja disebar-sebar ke kontak-kontak darurat di luar kontak KP dan sebagainya. Nah, ini ancaman hukum ya yang jelas buat debt collectornya. Anda takutnya di mana? Anda nggak akan bermasalah dengan hukum pidana, kecuali saat menagih Anda pukulin itu DC-nya, beda lagi ya. Itu berarti lahirlah pidana. Anda nantinya bisa menjadi terlapor ya, karena dilaporkan oleh debt collectornya mukulin DC-nya. Nah, kawan-kawan, tadi saya sudah sebutkan terkait aturan atau perangkat hukum yang bisa menjerat debt collector. Jadi, sudah sepantas ketika Anda sudah menonton video-video di channel YouTube ini, Anda teredukasi dengan baik. Saya memberikan wejangan-wejangan buat kalian, memberikan edukasi-edukasi terkait masalah hukum. Tentunya di sini terkait masalah hukum, si DC pinjol menyebarkan data-data yang mana sering dilakukan ketika melakukan penagihan. Menyebarkan data kalian ke kontak darurat, menyebarkan data kalian ke teman-teman, menyebarkan data kalian di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. Dan ini ketentuan hukumnya sudah jelas. Jadi, Anda nggak usah takut lagi ya. Yang perlu takut dan waspada sekarang adalah debt collectornya. Karena perangkat hukum sudah jelas mengatur, ini 2 perangkat hukum yang mengatur. Baik itu Undang-Undang ITE yang terbaru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait masalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ya ITE, dan di Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sudah jelas sekali. Ini diatur. Nah, kalian nggak usah takut lagi. Jadi kalau misalnya ada yang menyebar data, biarin aja, nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Negara nanti akan bertindak. Biarkan saja, negara pun punya kewajiban untuk menindak.
terkait pelaku-pelaku doxing ya, menyebar-nyebar data seperti ini harus ditindak dan negara tidak akan tinggal diam. Biarkan saja. Mereka juga akan mendapatkan sesuatu hal yang istimewa dari kalian, para nasabah yang gagal bayar yang disebar-sebar data. Tentunya kalian yang sudah disebar-datakan tidak akan pernah mau melakukan pembayaran sama sekali. Biarkan. Itu adalah hukuman yang setimpal buat mereka. Mereka menyebar data, artinya mereka siap menuai gagal tagih. Gagal menagih debitur, gagal menagih nasabah. Itu sudah sesuatu hal yang harus dan patut mereka terima. Gak usah takut ya kawan. Gagal bayar tidak berdampak cukup serius buat kalian. Gagal bayar hanya berdampak cukup serius buat para debt collectornya. Gagal bayar Anda statusnya menjadi gagal tagih. Kalau Anda gagal bayar, gagal tagihlah mereka. Gagal tagih artinya mereka sudah siap untuk di PHK, siap untuk dikeluarkan. Tidak akan bisa bekerja lagi di perusahaan pinjol tersebut. Dan tidak ada satupun, kalian perlu ingat, tidak ada satupun perusahaan yang mau menggaji karyawannya yang tidak menyelesaikan kewajiban atau pekerjaannya dengan baik. Termasuk debt collector. Tidak ada yang mau menggaji sia-sia atau menggaji buta. Debt collector yang tidak becus bekerja. Hanya bisa menggonggong, hanya bisa ngancam, hanya bisa ngata-ngatai lewat WA, pesan WA, hanya bisa teror. Gak akan pernah. Nasabah juga bayar. Nasabah sudah pada pintar. Debitur-debitur sudah pada smart. Dia tidak takut. Mereka tidak takut dengan ancaman seperti itu. Ancaman receh murahan. Disebar-sebar data seperti itu justru akan berbalik dan berdampak buruk bagi debt collectornya. Bukan buat si nasabah atau debiturnya. Bukan. Perlu kalian pakai logika ya. Jadi kalian tidak ada alasan untuk takut. Disebar data nggak ada alasan. Malu nggak apa-apa. Makanya kan saya selalu arahkan. Lihat video-video sebelum saya nggak akan jelaskan ya. Bagaimana cara mengatasi sebar data pinjol ada di video saya sebelum ini ada. Saya sudah jelaskan panjang kali lebar biar kalian bisa melakukan cara-cara untuk meminimalisir terjadinya sebar data ya. Silakan tonton video-video sebelum ini ya. Nah, dalam situasi gagal bayar perlu juga kalian waspada. Banyak sekali para mafia-mafia yang berkeliaran untuk menjerat kalian nasabah yang gagal bayar. Mereka menawarkan jasa gagal bayar. Hati-hati. Jasa gagal bayar tidak diperlukan kok. Jasa gagal bayar itu abaikan saja, cuekin. Karena mereka itu sebenarnya bukan jasa gagal bayar, tapi jasa pinjaman online. Untuk menguruk sisa limit yang ada, yang tersedia, yang masih ada di handphone kalian, di akun kalian. Hati-hati dan waspada. Jangan pernah menggunakan jasa gagal bayar saat kalian gagal bayar pinjaman online. Yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan adalah berkumpul dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan khusus buat kalian. Di grup WA PMP yang saya asuh, ada saya di sana, kalian bisa ngobrol dengan saya. Di grup WA tersebut, bisa ngobrol di grup WA dan juga dengan para mentor lainnya. Silahkan join dan gabung yang merah-merah ini ya. Anda japri saja, nggak usah ditelepon. Cukup di WA aja, saya mau gabung atau join di grup WA PMP. Silahkan ya, ketentuan dan syaratnya ada semua di sana. Nah, waspada, situasi gagal bayar tidak mudah, tidak ada kata aman dan nyaman saat situasi gagal bayar. Semuanya serba menegangkan. Tapi kalau Anda sudah sering nonton channel YouTube ini, bahkan tergabung di grup ya, sudah hilang itu rasa takut. Rasa takutnya sudah kemana entah ya. Anda sendiri lupa, pernah takut, lupa. Oke, itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan apapun yang saat ini ya gencar dilakukan oleh para penagih pinjaman online dengan menakuti Anda, dengan menyebarkan data Anda sudah paham terkait aturan hukum yang akan diberlakukan terhadap mereka yang melakukan aksi doxing atau menyebarkan data, mempermalukan kalian seperti ini. Kalian sudah paham. Hukumannya sudah jelas buat para debt collectornya. Jadi Anda sudah paham dan Anda cuma senyum saja menghadapi tindakan mereka, menghadapi cara-cara mereka melakukan doxing atau mempermalukan dan menyebarkan data Anda. Biarkan saja. Lama-lama juga mereka juga akan bosan dengan sini dan mereka juga tidak akan pernah bekerja lagi di pinjol tersebut sebagai debt collector karena mereka situasinya gagal tagih. Gagal tagih alias dipecat. Gagal tagih sama dengan di PHK. Itu saja rumusnya. Ya, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di apa namanya? Di subscribe, di lagi tiap nih. di like, di share, di komen, Jamal official vlog. Iya. Alhamdulillah, ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat kalian. Kesimpulan, ya sudah jelas tadi saya jelaskan ya. Jadi tidak perlu takut. Disebar data, senyumin aja.
Anda sudah buat pengumuman 30 hari sebelumnya bahwa data saya dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pinjol, dan apabila ada pesan-pesan yang menagih atas nama saya, mohon abaikan, mohon cuekin, mohon diblokir report. Seperti itu, bikin pesan seperti itu 30 hari berturut-turut. Nah, ancamannya sudah jelas, hukumannya sudah jelas bagi pelaku sebar data. Tadi diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 terkait masalah ITE. Tadi dijelaskan di beberapa pasal yang saya sebutkan di pasal 27A, dan tadi juga di Undang-Undang PDP saya sebutkan juga ya. Di Undang-Undang PDP ini di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pelindungan data pribadi. Tadi sudah saya sebutkan ya di beberapa pasalnya, dan ancaman hukumnya tidak main-main, sampai 4 tahun tadi maksimalnya ya. Yang satu lagi tadi 2 tahun. Dengan denda yang tadi 400 juta di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan Undang-Undang ITE ini ya, tadi sanksinya seperti itu ya, 400 juta itu dendanya, dan hukuman kurungan badan, hukuman penjaranya itu 2 tahun. Dan di Undang-Undang PDP ini lebih keras lagi, 4 tahun ancaman hukumnya, dan sampai tadi berapa miliar ya, kalian lihat kan, nggak main-main. Pemerintah konsen betul untuk menjaga warga negaranya. Pemerintah kita luar biasa, apalagi saya yakin di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, saya yakin para pelaku-pelaku doxing seperti ini akan disikat habis. Pak Prabowo akan melindungi segenap rakyatnya, segenap bangsanya, warganya untuk aman dan nyaman. Makanya tinggal kita lihat ya, nanti Undang-Undang PDP ini ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini benar-benar di era nanti kepemimpinan ya, di era sekarang ini kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto akan habis itu debt collector, dihabisi itu, dikuliti itu, dihabisi benar-benar ya dengan perangkat undang-undang ini ya, Undang-Undang PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait perubahan ITE ya. Habis sudah nanti ya dia si para DC ini ya. Siap-siap untuk dipenjara kalian para debt collector dengan denda juga yang luar biasa miliaran ya. Nah, tidak perlu takut lagi, tidak ada alasan kalian untuk takut menghadapi para penagih pinjaman online ini. Kalian sudah ada standby di channel YouTube ini, kalian juga sudah ada standby di WhatsApp, grup WhatsApp PMP yang saya asuh ya. Silakan. Kawan-kawan, sebelum saya akhiri seperti biasa, saya akan mengadakan sesi doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Doa bisa menembus semuanya. Kesukaran kita sekalipun sukar, hambatannya luar biasa, ditembus dengan doa begitu mudah, insya Allah. Kaki kita akan ringan, hati kita akan riang, insya Allah ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami yang saat ini kami terjerat riba pinjaman online. Ya Allah, kami ingin hijrah, totalitas hijrah. Kami mengetahui ya Allah betapa kejamnya pinjol ini menghabisi semua sendi kehidupan kami. Kami habis ya Allah, kami habis-habisan, kami bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya ya Allah. Kami ingin kembali tegak ekonominya, ekonomi tanpa riba. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah, angkat sakit penyakitnya, agar mereka dapat kembali untuk bekerja, berkumpul dengan keluarganya. Ya Allah ya Rabb, teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja di instansi pemerintah, ASN, BUMN, di perusahaan swasta, ya Allah, lancarkan, mudahkan segala pekerjaan mereka, ya Allah. Berikan keberhasilan atas setiap pekerjaan mereka, dan jauhkan mereka dari setiap bahaya yang akan menimpa mereka semua. Dan teman-teman kami, ya Allah, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, rumah tangganya di ujung kehancuran, di ambang perceraian, ya Allah, rekatkan kembali mereka, utuhkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh keberkahan, keluarga yang rezekinya halal, ya Allah. Ya Allah, kabulkan atas doa-doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan Allah meridhoinya, Allah mengkabulkannya, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap istiqomah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Terima kasih, saya izin pamit. Stay strong, keep strong, together we are stronger. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa ada dan keberkahan senantiasa selalu bersama kita. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ada temen teh. Ini roti kesukaan saya, roti kering ya. Dimakan dulu ya. Alhamdulillah, sampai ketemu di episode selanjutnya.